terima kasih anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu di tempat kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalau sudah siap, jadi Ibu absen dulu ya. Kira-kira siapa yang belum aktif, yang belum ada di grup ini? Oke, kita mulai saja sambil menunggu teman-teman lain yang belum aktif. Ibu mau bertanya dulu, mau kasih pertanyaan. Kira-kira kalian ada yang sudah tahu nggak tentang zat adiktif? Oke, baik. Kalau belum, jadi mari kita sama-sama mempelajarinya pada hari ini. Ada yang pernah mendengar tentang orang yang menggunakan narkoba? Sudah, Bu. Baik, jadi semuanya sudah pernah mendengar tentang narkoba. Nah, jadi zat adiktif itu ada hubungannya dengan pernah mendengar tentang narkoba. Nah, jadi zat adiktif itu ada hubungannya dengan penggunaan narkoba. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Setelah melihat gambar yang Ibu kirimkan ini, kira-kira ada pertanyaan? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah kalian melakukan pengamatan pada PPT yang sudah Ibu kirimkan, jadi diharapkan agar kalian dapat menyebutkan jenis zat adiktif. Kemudian yang kedua, yaitu setelah kalian melakukan kegiatan penelusuran informasi, diharapkan kalian dapat menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan penelusuran informasi, diharapkan kalian dapat menganalisis upaya untuk menjaga diri dari bahaya narkoba. Kemudian nanti kalian amati. Setelah itu nanti Ibu kirimkan juga modul beserta dengan LKPD. Nanti masing-masing kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Kemudian setelah itu nanti hasil diskusi kelompoknya nanti kalian presentasikan, kalian sampaikan melalui pesan suara ya. Jadi masing-masing kelompok harus menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain yang tidak mempresentasikan hasil diskusinya nanti bisa menanggapi hasil presentasi dari teman-temannya. Oke, baik. Ternyata semua masih aktif ya. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Kira-kira kalau orang yang menggunakan narkoba atau memakai narkoba itu dia seperti apa ciri-cirinya? Kalau ada yang tahu boleh menjawab menggunakan pesan suara. Bisa kecanduan, Bu. Yang lain bagaimana? Ada yang tahu? Mudah sakit, Bu. Perubahan Bagaimana? penampilan fisik.
Oke, jawabannya semuanya bagus. Nah, kalau kalian sudah tahu kayak gejala atau ciri-ciri yang terlihat seperti itu, ada yang bisa menyebutkan contohnya? Contoh narkoba itu seperti apa? Contohnya ganja, sabu-sabu, dan obat-obat terlarang lainnya. Suasana hati yang berubah-ubah, Bu. Oke, baik. Jawabannya sudah bagus semua ya. Jadi kita kembali ke yang pertanyaan sebelumnya. Tadi Ibu tanyakan zat adiktif. Nah, menurut kalian zat adiktif itu sama nggak kira-kira dengan narkoba? Baik, jadi rumusan masalahnya pada pembelajaran kita kali ini yaitu kita mencari tahu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penggunaan zat adiktif. Nah, zat adiktif itu yaitu zat yang apabila dikonsumsi yaitu akan menyebabkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsi atau yang menggunakannya. Nah, mungkin dalam keseharian kita kalian mengenalnya dengan narkoba itu tadi yang kita bahas. Nah, ini Ibu kirimkan bahan ajarnya dan juga LKPD. Bahan ajarnya kalian baca, kemudian nanti kalian jawab pertanyaan yang sudah Ibu cantumkan di dalam LKPD. Di situ nanti ada pertanyaan. Bagaimana, sudah didiskusikan? Bagaimana? Sudah selesai diskusinya, anak-anak? Baik, kalau sudah, siapa duluan yang mau presentasi? Baik, kalau ndak ada yang mau, Ibu aja yang tunjuk ya. Kalau Ibu yang tunjuk, siap? Yang Ibu, aku mau bertanya yang digambar itu Bu, itu ada gambar alkohol dan sama minuman teh. Apa hubungannya di situ Bu? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Sebelumnya, ini Roy baru datang ya? Baru aktif? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Roy? Apa hubungannya? Ada alkohol, kemudian ada apa lagi di situ yang digambar-gambar itu, kira-kira ada hubungannya atau tidak? Iya, bagus jawabannya Yun. Jadi, gambar yang Ibu kirim tadi itu adalah gambar zat adiktif. Nah, di situ juga selain gambar ada orang. Jadi di situ orang yang menggunakan zat adiktif tersebut seperti alkohol, kemudian narkoba, ganja. Jadi orang yang menggunakan itu, kemudian keadaan fisiknya seperti itu. Bagaimana, Roy? Baik, sekarang kita mempresentasikan dulu hasil diskusinya tadi. Yang pertama boleh kelompoknya Putri, silakan. Narkotika ada ganja, heroin, sama morfin. Kalau psikotropika, ekstasi, sabu-sabu, mogadon. Psikoaktif lainnya, alkohol, kopi, sama rokok. Zat aditifnya ada narkotika, jenisnya ganja. Ganja dampaknya bagi kesehatan adalah pikiran berkurang, radang paru-paru dan kanker paru-paru, dan berhalusinasi, cemas, gangguan sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dan kekebalan tubuh menurun. Kedua, ada heroin. Dampak bagi kesehatan mengantuk, kekebalan tubuh menurun, gangguan mental, gangguan hati dan saraf.
karena pada awalnya heroin bisa menghilangkan rasa nyeri. Namun apabila digunakan jangka panjang, justru dapat menyebabkan tubuh akan lebih sensitif pada nyeri. Dan apabila overdosis bisa menyebabkan kematian. Baik, bagus sekali. Yang berikutnya, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kami untuk menghindari narkoba sebaiknya kita 1. Memperkuat iman kepada Tuhan. 2. Memilih pergaulan yang baik. 3. Menolak tawaran narkoba. 4. Melakukan kegiatan positif agar tidak terpengaruh dengan narkoba. Selamat siang Bu, ini dari kelompok diskusi kami. Untuk kelompok jenis narkotika itu ada heroin, ganja, sabu-sabu, morfin. Kalau psikotropa itu ada ekstasi dan sabu-sabu. Lalu ada psikoaktif lainnya, itu ada rokok, kopi, dan alkohol. Oke, baik. Semua sudah mempresentasikan. Sekarang, apakah ada yang mau menanggapi, memberikan pertanyaan atau masukan kepada teman-teman yang sudah presentasi? Kalau ada, silakan. Misalkan ada teman yang menawarkan narkoba kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan bagus, Yun. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaannya, Yun? Menjawab pertanyaannya si Yun, kita bisa mengatakan tidak atau menolak dengan baik. Kalau kita menggunakan hal tersebut itu dapat mengakibatkan hal yang buruk atau kecanduan bagi diri kita sendiri. Oke, baik. Jawabannya sudah bagus ya. Sekarang kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ada yang mau coba menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Silakan bagi yang mau mencoba menyimpulkan. Baik Ibu, saya simpulkan bahwa zat adiktif itu terdiri dari narkotika, psikopatrika, dan psikoaktif lainnya. Dampaknya itu bermacam-macam, merusak hubungan, menyebabkan kerusakan sel saraf, mental, dan hubungan dengan lingkungan sekitar. Dan cara untuk mencegahnya, menolak untuk tidak ikut dalam penggunaan narkoba atau mengatakan tidak. Terima kasih. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan. Zat adiktif selain menimbulkan ketergantungan juga bisa membahayakan kesehatan. 2. Zat adiktif terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Baik, setelah kita mempelajari zat adiktif, jadi bisa kita simpulkan bahwa zat adiktif itu adalah zat yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi bagi yang menggunakannya atau yang memakainya. Kemudian zat adiktif ini terdiri dari 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Di mana narkotika itu contohnya seperti ganja, kemudian heroin, kemudian ada morfin, itu contoh dari narkotika. Kemudian yang psikotropika itu seperti ekstasi, kemudian sabu-sabu, kemudian psikoaktif itu terdiri dari
alkohol, kemudian ada kafein, kemudian ada rokok atau di dalamnya ada nikotin. Selanjutnya, dampak dari penggunaan zat adiktif ini banyak sekali dalam kehidupan kita. Jadi ketika seseorang menggunakan ini, misalkan seperti narkotika. Jadi ketika menggunakan narkotika, maka akan mempengaruhi daya pikir seseorang, bisa menyebabkan kanker paru-paru, bisa menyebabkan halusinasi, kemudian gangguan pada sistem peredaran darah, sistem pencernaan, serta bisa menyebabkan menurunnya sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika sudah sistem kekebalan tubuh menurun, juga nanti orang yang menggunakan narkotika itu akan gampang terinfeksi oleh HIV. Kemudian yang kedua, misalkan pada psikotropika, dampaknya yaitu bisa berakibat pada gizi buruk, kemudian kekurangan darah, anemia, kemudian ada penyakit jantung, bisa juga gangguan jiwa, dan juga bisa kena stroke. Kemudian yang untuk penggunaan obat tidur yang berlebihan, yang penggunaannya tidak diawasi oleh dokter, itu dalam jangka panjangnya bisa menyebabkan depresi maupun penghambatan pernapasan serta bisa mengakibatkan kematian. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas khusus tentang zat psikoaktif lainnya. Jadi dampak penggunaan rokok dan juga alkohol dalam kehidupan. Nah, sekarang kita masuk refleksi. Ayo, ada yang bisa menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini? Manfaat yang bisa diperoleh itu apa dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, silakan. Kita tidak boleh menggunakan narkoba karena bisa berdampak pada kesehatan. Manfaat dari pembelajaran hari ini itu kita jadi tahu bahaya atau dampak dalam penggunaan zat adiktif. Itu bisa merusak sel saraf dan lain-lain, dan cara penanggulangannya. Ini ada soal yang Ibu kirimkan, nanti dikerjakan. Setelah itu nanti japri sama Ibu ya. Baik, kita akhiri pembelajarannya dan selamat siang untuk semuanya.